Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romdon dengan NIM 3120 10434, kelas TI 20A1, Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini melakukan tugas presentasi bisnis elektronik dengan tema bisnis digital dengan dosen pengampu Dr. Muhtajudin Beni Eskom MKOM. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah bisnis elektronik yaitu Dr. Muhtajudin Beni Eskom MKOM dan sahabat-sahabat sekalian. Bisnis digital yaitu terdiri dari dua kata, yaitu bisnis dan digital. Bisnis sendiri yaitu usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha dagang. Sedangkan digital yaitu berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan penomoran. Jadi bisnis digital adalah sebuah proses di mana pelaku usaha mengaplikasikan teknologi ke dalam bisnis demi menciptakan inovasi dan model bisnis yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggannya. Intinya, pelaku usaha menggunakan bisnis agar tercipta suatu model bisnis yang selain mendatangkan keuntungan juga akan membuat pelanggan terkesan. Itulah mengapa lahir berbagai model bisnis digital yang nantinya dapat diadopsi menjadi berbagai jenis bisnis digital yang sangat menjanjikan. Bisnis digital merupakan proses transformasi bisnis dengan mengadopsi teknologi digital. Jika sebelumnya masih dilakukan secara non-digital manual, maka ini dilakukan secara digital. Dalam pengertian yang singkat, bisnis digital adalah bisnis canggih yang memanfaatkan keterampilan dalam bidang teknologi informatika dan komputer. Dengan kata lain, bisnis digital atau bisnis online merupakan bisnis real yang menggunakan media internet. Oleh karena itu, bisnis digital memerlukan jaringan internet. Dan telah kita ketahui di mana bisnis digital sekarang itu sudah sangat berkembang karena perkembangan teknologi semakin canggih dari tahun ke tahun. Maka dari itu bisnis digital itu sangat berkembang pesat di era-era sekarang. Model bisnis digital, ada beberapa model bisnis digital. Ada 3 model, yaitu intermediary, licensing, dan merchant. 1. Intermediary adalah perusahaan yang bekerja sebagai perantara antara pemegang informasi pribadi dan perusahaan yang dapat memanfaatkan informasi tersebut. 2. Licensing adalah pengaturan di mana pemberi lisensi memberikan hak kepada pihak lain pemegang lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya untuk jangka waktu tertentu. 3. Merchant adalah penjualan barang atau jasa yang memiliki usaha offline maupun online. Tidak hanya itu, merchant ini biasanya bekerja sama dengan bank atau lembaga lainnya untuk memudahkan mereka dalam menjalankan transaksi bisnis. Ada beberapa bentuk bisnis digital. 1. Distribusi digital. Distribusi digital dikenal juga dengan pengiriman konten, distribusi daring, dan distribusi perangkat lunak elektronik. Adalah pengiriman atau distribusi konten multimedia seperti audio, video, perangkat lunak, dan permainan video melalui
metode daring seperti internet sehingga tidak memerlukan media fisik seperti kertas CD-ROM atau DVD. Distribusi daring umumnya mengacu pada produk yang dapat berdiri sendiri, sedangkan materi tambahan yang dapat diunggah disebut konten unduhan. 2. Pasar digital. Pasar digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dagangan menggunakan media digital yang menjangkauinya konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. 3. Konten digital. Konten digital adalah konten dalam beragam format baik teks atau tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasi yang diubah dalam bentuk digital, sehingga konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet, bahkan smartphone, sehingga dapat dikatakan segala konten tentang apapun selama konten tersebut bisa dibaca dan digunakan dengan komputer atau alat digital, maka itu adalah digital konten. E-commerce. Tahu kan e-commerce sekarang sangat berkembang pesat. Pengertian e-commerce atau elektronik e-commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Nah, sekarang tuh mudah sekali kita belanja melalui internet, melalui handphone, laptop, dan sebagainya. Ada beberapa jenis e-commerce. Ada business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to public administration, consumer to public administration. Nah, yang pertama kita business to business. Jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer jika Anda pernah membeli dari suatu toko online. Aktivitas tersebut termasuk dari golongan ini. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Nah, aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Yang kelima, business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Yang keenam, consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce satu ini berjualan seperti C2B,
namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2 jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk biasa. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce yaitu produk dan layanannya bervariasi. Jadi tuh di mana e-commerce ini menjualnya itu bervariasi. Misal di dalam suatu website atau aplikasi itu banyak pilihannya, berbagai jenis barang, jenis makanan ataupun lainnya. Nah, yang kedua, mempersingkat rantai distribusi, di mana sekarang itu kita tidak perlu melakukan distribusi yang lama, yaitu kita hanya memesan melalui aplikasi atau website saja. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah, di mana pembayaran ini bisa melalui rekening ATM kita atau sebuah e-wallet atau dompet digital. Ini dimana sekarang sudah ada seperti Dana, OVO, GoPay, dan keempat ada brand lebih dekat dengan konsumen, yang dimana itu konsumen dapat langsung memilih barang-barang tersebut. Bisa contoh barang baju, kaos atau celana atau sepatu lainnya. Misal contoh barang dari luar negeri, kita tidak perlu keluar negeri jauh-jauh karena kita melalui handphone atau laptop itu sudah bisa melakukan pembelian atau transaksi. Peningkatan kualitas layanan, di mana kelebihan e-commerce ini yaitu terjadi kepada seorang penjual, yaitu meningkatkan kualitas layanannya, seperti melakukan layanan dengan baik dan dapat langsung mengirimkan barangnya melalui kurir atau jasa-jasa pengiriman. Dan selanjutnya ada belanja kapan saja. Karena yang dimaksud belanja kapan saja yaitu kita bisa belanja kapan saja 24 jam tanpa terbatasnya waktu, baik siang, malam, pagi, dan kapanpun kita bisa belanja melalui aplikasi atau website e-commerce tersebut. Yang selanjutnya, efisiensi biaya. Nah, di sini dimana kita tidak perlu melakukan biaya dalam perjalanan tersebut, tidak memerlukan, misalnya kita menggunakan motor, tidak mengeluarkan bensin, atau kita menggunakan kendaraan umum, tidak mengeluarkan ongkos. Dan kelebihannya itu kepada penjual, yaitu mengurangi biaya seperti tidak menyewa toko, membayar listrik, membayar karyawan, dan tidak memerlukan karyawan yang banyak. Tetapi e-commerce sendiri ini memiliki kekurangan, yaitu ketergantungan yang sangat kuat kepada teknologi informasi dan komunikasi. Dan ada juga kekurangannya, itu budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk seperti handphone atau laptop atau televisi. Kita tidak bisa mencobanya langsung, mengetesnya langsung. Hilangnya privasi, cakupan wilayah serta identitas perekonomian negara. Ini nih, privasi kita bisa kesebar apabila kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, dan e-commerce itu mudah dibobol oleh suatu oknum atau penjahat digital. Rawannya melakukan transaksi bisnis online, di mana rawannya di sini yaitu
transaksi tersebut bisa dibocorkan atau data-data kita bisa dicuri. Nah, selanjutnya, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website atau aplikasi dengan produk aslinya. Salah satu kekurangan ini, kita tidak bisa melihat real dan langsung melihat warna dan bentuk produknya, bagaimana produknya, kekuatan produknya, kecanggihan produknya, karena kita tidak bisa merasakan langsung dan mencobanya langsung. Itu salah satu kekurangan dari e-commerce. Sekian dari saya. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.